Halo, selamat pagi Kak Indi. Selamat pagi Anita. Kamu belum kenal aku dulu anjir. Iya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Kak. Dengan Kak Indi ya? Iya betul banget. Gimana nih akhir-akhir ini Kak Indi kabarnya? Alhamdulillah, so far baik banget sih Kak sejauh ini. Baik. Setelah kita membicarakan waktu pertemuan kita di WhatsApp, akhirnya kita bisa ketemu secara langsung ya Kak ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke. Di sini saya mau perkenalan diri lebih lanjut supaya kita ini kayak saling sama-sama kenal lebih dalam gitu ya Kak Indi ya. Baik, perkenalkan, nama saya Anita Dwi Rahayu. Kak Indi bisa manggil saya Kak Anita atau terserah senyamannya Kak Indi mau manggil saya apa. Sekarang boleh perkenalkan namanya Kak Indi. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Indi Rahmauli dan dari Kak Anita bisa panggil saya Kak Indi aja. Baik, Kak Indi. Kalau boleh tahu Kak Indi tadi habis dari mana? Dari rumah langsung ke sini atau gimana? Kalau saya sih tadi dari rumah ya Kak, jadi dari rumah langsung berangkat ke lokasi Kakak. Gimana tadi perjalanan ke sini? Apakah lancar atau macet atau hujan? Kayaknya ini kalau dilihat sih agak mendung sih Kak Indi ya. Iya sih, tapi untungnya tadi waktu saya kesini aman aja juga, untuk lalu lintasnya juga lancar dan kesini dengan aman tanpa ada halangan apapun. Oke, baik. Berarti moodnya rada-rada bagus ya karena Iya, perjalanan ke iya. sini tuh lumayan lancar gitu ya Kak Indi ya. Kalau boleh tahu Kak Indi ini sedang kesibukannya apa nih? Kuliah atau kerja atau bagaimana? Kalau sekarang sih saya sibuknya kuliah sama organisasi sih Kak. Oh, kuliah di mana Kak Indi? Kalau kakak tahu itu di Universitas Hayam Purba Surabaya. Itu yang dekatnya Man Surabaya itu bukan? Iya benar. Oh, di situ ya? Iya betul. Kalau sama rumahnya Kak Indi jauh nggak? Kira-kira kalau perjalanan sekitar 20 menitan lah. 20 menitan. Sekarang udah semester berapa Kak Indi? Alhamdulillah saya sekarang duduk di semester 4. Semester 4 ya. Udah 2 tahun ya berarti di Perbanas ya? Iya, alhamdulillah. Ambil jurusan apa Kak Indi? Kalau saya sendiri dari jurusan akuntansi. Akuntansi ya? Oke. Nah, kalau boleh tahu tadi Kak Indi kan bilang lagi sibuk sama organisasi ya. Itu kalau boleh tahu organisasi apa? Kalau saya sendiri milih organisasi himpunan mahasiswa. Himpunan mahasiswa gitu ya Kak Indi ya. Oke. Berarti mungkin jadwalnya Kak Indi ini sedikit padat gitu ya. Betul. PP juga ya? Ya, kurang lebih. Sebelum kita memulai konseling kita hari ini, di sini saya akan sebelum kita mulai sesi konseling kita hari ini, di sini saya akan memberitahu kepada Kak Indi kontrak konseling kita waktunya berapa menit, begitu ya Kak Indi ya. Iya. Jadi pada sesi konseling kita hari ini saya beri waktu sekitar 20 sampai 30 menit. Gimana, apakah Kak Indi bersedia? Ya, jadi saya bersedia nih Pak. Jadi sebelum kita mulai lebih dalam lagi sih konseling kita hari ini, di sini saya akan memberitahukan Kak Indi asas kerahasiaan. Jadi di sini Kak Indi tenang saja, Kak Indi bisa menceritakan semua masalah Kak Indi tanpa ada yang Kak Indi pendam, tanpa ada yang Kak Indi tutup-tutupi. Jadi di sini Kak Indi bisa seleluasa mungkin bercerita. Saya harap tidak ada yang ditutupin, dan saya juga berharap di sini Kak Indi itu bisa jujur apa masalah yang dialami oleh Kak Indi, sehingga nanti proses konseling kita hari ini tuh lancar, begitu ya Kak Indi ya. Oke, siap. Terus apakah duduknya sudah nyaman Kak Indi? Sepertinya sudah nyaman sih Kak. Oke. Baik, mungkin Kak Indi bisa menceritakan sedikit permasalahannya Kak Indi terlebih dahulu sebelum kita masuk ke lebih dalam mengidentifikasi masalah Kak Indi. Saya harap di sini Kak Indi bentar. Kak Indi sudah mulai nyaman belum mau ngobrol dengan saya? Sudah. Nyaman sih Kak. Oke, di sini Kak Indi boleh menceritakan sedikit permasalahan dari Kak Indi sebelum kita mengidentifikasi masalah dengan Kak Indi. Oke, sebelumnya saya masih ngerasa gugup sih Kak kalau misal mau ngobrol sama kakaknya, soalnya kan kita masih baru-baru ini ketemu dan nggak kenal lama, jadi saya masih gugup sih Kak kalau mau cerita masalah saya.
Di sini Kak Indi gugup ya? Iya. Nggak apa-apa Kak Indi, gugup itu wajar kok. Soalnya kita juga baru pertama kali ketemu kan. Di sini kita ngobrolnya pelan-pelan aja ya, sambil saya memahami permasalahan dari Kak Indi seperti itu ya Kak Indi. Apa sih yang dirasa kamu akhir-akhir ini? Kalau yang saya rasain hari ini, saya ngerasa eh, gugup sih Kak, kalau masalah tentang menjelaskan di kelas atau pas lagi presentasi kayak gitu sih. Oh, berarti selama ini itu kamu saat presentasi di kelas itu kamu merasa gugup dan rasanya itu tidak percaya diri ya? Iya benar. Oke, nggak apa-apa. Di sini saya akan mencoba memahami permasalahan kamu dan sambil mencari solusi gimana supaya kamu tidak minder lagi waktu presentasi di kelas ya. Gitu ya Kak Indi. Oke. Bisa diceritakan lebih lanjut nggak? Biasanya itu situasi saat apa yang membuat Kak Indi minder selain presentasi di kelas? Biasanya selain presentasi di kelas, saya juga gugup kalau misal di saat ada program kerja di dunia mahasiswa saya sendiri kadang kalau mau menjelaskan atau membantu seseorang itu saya masih takut salah untuk melangkah ke selanjutnya atau kayak mau bantu itu masih ragu-ragu gitu sih Kak. Sebelumnya ada nggak trauma Kak Indi di waktu sekolah atau sebelumnya sehingga Kak Indi itu tidak percaya diri ketika Kak Indi mau melakukan presentasi atau diskusi saat itu tadi? Untuk trauma sepertinya nggak terlalu yang trauma banget karena di beberapa kejadian juga kadang saya satu kelompok sama seseorang yang memang orangnya tidak menghargai pendapat saya waktu itu. Jadi di situ kayak Kak Indi itu kayak udah agak gimana ya, males gitu ya buat menyuarakan pendapat Kak Indi begitu ya Kak Indi ya. Terus saat situasi itu apa sih yang Kak Indi lakukan? Kalau saat saya kayak tidak diberi kesempatan, jadi saya tuh lebih memilih buat diam aja sih Kak, daripada nanti kalau saya mau mengusulkan sesuatu saya terlihat salah terus di mata mereka. Nah, apa sih yang terlintas di pikiran Kak Indi saat itu? Kalau yang terlintas di pikiran saya ya kalau misalnya nanti orang itu memang nggak ingat dengan pendapat saya, yang saya pikirkan ya saya mending diam dan hanya mengiyakan apa yang dikatakan sama orang yang mereka maksud gitu loh. Oh, berarti ada pikirannya Kak Indi itu yang membuat kamu itu merasa tidak cukup baik dibanding orang lain begitu ya Kak Indi ya? Oke, baik. Jadi di sini Kak Indi, coba kita lihat bersama sebenarnya yang menjadi masalah itu bukan dari diri Kak Indi. Nah, tetapi itu ada rasa takut salah yang mempengaruhi Kak Indi seperti itu. Nah, kalau rasa takut itu diberi nama, kira-kira namanya itu apa? Kak Indi apakah punya usulan lain? Kayaknya sih takut gagal sih, atau lebih tepatnya kayak si takut untuk salah. Baik, jadi selama ini jadi bisa diberi nama si takut gagal gitu ya Kak Indi ya, yang sering datang dan membuat Kak Indi itu diam begitu ya Kak Indi ya. Nah, menurut Kak Indi nih, apa sih yang dilakukan si takut gagal itu tadi sampai akhirnya Kak Indi itu jadi tidak percaya diri? Salah satu yang dibikin sama si takut gagal ini, dia itu bikin saya overthinking sih Kak. Buat Kak Indi itu overthinking dan kayak memikirkan terlalu berlebihan gitu ya Kak Indi ya. Apakah overthinkingnya itu terjadi setiap hari atau saat mau diskusi itu tadi? Ya kalau overthinkingnya ini pastinya pada saat kita kayak melakukan suatu tindakan ya, contohnya kayak waktu presentasi atau mau ngelakuin sesuatu, itu pasti saya overthinking kayak gitu. Itu ya Kak Indi ya, baik.
Toto sing kedua. konstruksi teknik gitu. Di sini saya mau tanya ke Kak Indi, kira-kira kapan sih munculnya si takut gagal itu pada diri Kak Indi? Saat apa? Jadi waktu SMA itu saya pernah jawab pertanyaan dari guru, lalu ditertawakan oleh teman-teman saya. Nah setelah itu saya jadi malu lagi kalau mau menyampaikan sesuatu di depan orang banyak. Berarti ada trauma di masa lalu Kak Indi, yaitu di SMA begitu ya Kak Indi, yang ketika Kak Indi itu mau mengusulkan pendapat begitu ya Kak Indi ya. Iya. Apakah pengalaman ini itu membuat Kak Indi itu mulai merasa kalau bahwa diri Kak Indi itu tidak pintar begitu Kak Indi? Iya, saya ngerasa kalau saya ngomong itu pasti akan selalu salah dan nggak ada yang benar gitu Kak. Itu sih. Nah, kalau menurut Kak Indi, apakah satu pengalaman itu tuh benar-benar menggambarkan keseluruhan kemampuannya Kak Indi? Kalau saya pikir-pikir sih nggak juga. Berarti Kak Indi nggak terlalu memikirkan hal itu ya? Iya. Berarti sebenarnya ini tuh cerita bahwa kemungkinan selama ini tuh si takut gagal itu membuat kita yang berlebihan tentang diri Kak Indi. Apakah begitu? Mungkin memang dari si takut gagal ini yang membuat saya terlalu takut dan sering overthinking. Oke. Di sini saya mau mengajak Kak Indi untuk mengingat-ingat apakah pernah situasi ketika kamu itu berhasil berbicara atau menyampaikan pendapat dengan baik. Pernah sih Kak, waktu itu kerja kelompok, jadi kerja kelompok kecil, dan teman-teman itu pernah bilang kalau ide saya itu bagus dan bisa dipakai buat melakukan program itu. Nah, terus di situ bagaimana perasaanmu saat itu? Ya kalau itu saya senang banget sih Kak, karena jarang sekali saya dapat pujian atau dapat dukungan kalau saya lagi berpendapat. Oke, baik. Nah, menurutnya Kak Indi, apa sih yang membuat Kak Indi itu berani pada saat itu? Karena yang pasti suasananya lebih nyaman, lalu teman-teman saya itu orangnya sportif dan mendukung dan saling mendukung satu sama lain. Berarti ini tuh bisa dikatakan kalau lingkungan di sekolah sama di kampus itu sangat berbeda gitu ya Kak ya? Iya. Dengan segi pertemanannya seperti itu ya Kak Indi ya? Iya betul. Jadi sebenarnya Kak Indi itu selama itu ada kemampuan untuk berani mengusulkan pendapat. Cuman karena si takut gagal itu tadi menutup keberaniannya Kak Indi untuk mengungkapkan suatu pendapat Kak Indi di depan teman-teman Kak Indi, sehingga Kak Indi di situ itu kayak merasa takut bahwa dirinya pendapat dari Kak Indi itu kayak kurang tepat diterima oleh teman-teman Kak Indi, seperti itu ya Kak Indi ya. Kalau semisal kamu tidak lagi mendengarkan kata si takut gagal itu tadi, apakah Kak Indi itu ingin dikenal sebagai pribadi seperti apa? Saya pengen dikenal jadi pribadi yang berani dan tidak takut salah Kak. Berarti ingin selalu benar gitu ya Kak Indi ya? Lebih tepatnya ingin lebih percaya diri lah. Baik. Oke, di sini Indi tuh juga sudah cukup baik karena Indi sudah ingin melakukan meningkatkan kepercayaan diri Indi. Nah, jadi cerita baru tentang diri Indi itu bukan lagi si takut gagal itu tadi ya Kak Indi ya, tetapi saya mampu belajar dan berani mencoba bagaimana menurut cerita baru tentang hari itu, begitu ya Kak Indi ya? Iya. Aku jawab Dorong. Di sini saya akan tanya ke Kak Indi. Nah, apa sih langkah kecil yang bisa Kak Indi lakukan untuk memulai membangun cerita baru itu? Mungkin yang pertama-tama saya harus membentuk rasa percaya diri saya dengan cara harus lebih berani menyampaikan pendapat atau ide-ide yang saya punya untuk misalnya kalau ada kerja kelompok gitu, saya harus lebih berani dan menyampaikan. Mungkin bisa bertanya waktu diskusi kecil aja ya Kak Indi ya. Contohnya kayak kerja kelompok, mungkin di situ Kak Indi bisa bertanya atau enggak mungkin mulai mengusulkan pendapat-pendapat Kak Indi seperti itu ya Kak Indi ya. Nah, untuk
Di sini saya sepertinya akan memberi tugas kecil kepada Kak Indi. Nah, sebelum saya memberi tugas kecil ini, di sini saya ingin tanya kepada Kak Indi, untuk minggu ini apa sih target kecil yang ingin Kak Indi lakukan? Kalau target kecil yang pengen saya lakukan itu saya mau coba minimal sekali atau 2 kali untuk selalu menyampaikan pendapat saya ketika ada suatu diskusi di dalam kelas gitu. Kak Indi berjanji Kak Indi akan berkomitmen dengan langkah kecil dari Kak Indi. Ya, Mungkin bisa dimulai minggu depan ya Kak Indi ya. Itu tugas yang saya berikan. Mungkin di minggu depan Kak Indi, seperti kata Kak Indi tadi, bisa mencoba untuk mulai mengusulkan pendapat-pendapat baru di kelas tanpa ada rasa takut. Jadi si rasa takut itu saya harap hilangkan dari diri Kak Indi, dan Kak Indi harus percaya diri di depan teman-teman Kak Indi, dan tidak usah takut untuk merasa gagal dan untuk merasa salah itu harus dihapus ya Kak Indi dari diri Kak Indi, begitu ya Kak Indi. Di sini saya akan menanyakan kepada Kak Indi, kalau semisal nih si takut gagal ini tuh datang ke Kak Indi, apa yang Kak Indi bakal lakukan? kalau saya sih harus bisa mengingat atau mencoba untuk percaya diri kalau sebenarnya saya itu mampu dan tidak semua orang itu akan menilai saya selalu buruk atau pendapat saya itu selalu tidak bagus kayak gitu. Baik, itu salah satu langkah yang sangat bagus Kak Indi. Mungkin kita beri applause dulu ya Kak Indi ya. Yeay. Baik, mungkin tugas dari saya itu bisa dilakukan pada minggu depan ya, begitu ya Kak Indi ya. Ya. Saya berharap di sini Kak Indi itu bisa konsisten dengan langkah kecil yang Kak Indi tadi omongkan. Mungkin Kak Indi setelah melakukan itu, Kak Indi bisa melakukan self reward. Nah, kalau misal hal itu berhasil di 2 minggu, self reward apa yang ingin Kak Indi lakukan? Mungkin kalau self reward ya hal-hal kecil kayak beli makanan enak atau beli segelas minuman yang bikin moodnya naik kayak gitu sih Kak. Ya, baik, kalau semisal itu berhasil ya Kak Indi ya. Kalau gagal ada sedikit hukumannya, mungkin Kak Indi tidak boleh melakukan self reward itu ya. Oh, iya. Jadi self reward itu dilakukan ketika 2 minggu itu berhasil diterapkan oleh Kak Indi, begitu ya Kak Indi. Ya. Oke. Nah, sekarang sesi konseling kita ini sudah. Nah, oke Kak Indi, sekarang ini kita sudah 20 menit melakukan sesi konseling. Mungkin Kak Indi bisa menyimpulkan dari sesi konseling kita hari ini. Ya, untuk kesimpulan dari permasalahan konseling kali ini mungkin dari saya sendiri harus bisa mengontrol atau menahan si takut gagal itu untuk kembali lagi, dan dari saya sendiri harus bisa menjadi lebih baik setiap harinya. Oke, baik. Setelah kita melakukan sesi konseling kita hari ini, apa yang dirasa oleh diri Kak Indi? Saya merasa saya bisa konseling ini bisa sangat terbantu karena saya bisa mengobservasi, saya bisa menangani masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Oke, baik. Terima kasih juga ya Kak Indi. Di sini saya juga seorang konselor dan Kak Indi sebagai konseli. Di sini saya hanya mengasih saran kepada Kak Indi. Terserah Kak Indi ya. Kak Indi mau melakukan hal itu atau tidak, itu juga balik ke diri Kak Indi ya. Kalau misal Kak Indi mungkin merasa tidak mampu melakukan hal itu, Kak Indi bisa berkonfirmasi dengan saya atau menghubungi saya jikalau Kak Indi ada membutuhkan saya lagi, seperti itu ya Kak Indi ya. Kalau semisal dirasa sangat-sangat urgent, mungkin kita akan menemukan sesi konseling di selanjutnya yang sekiranya saya dengan Kak Indi itu sama-sama bisa dibilang free gitu ya Kak Indi ya. Oke, pada sesi konseling kali ini saya akhiri. Kak Indi, apakah Kak Indi bersedia? Ya, bersedia. Terima kasih Kak Indi. Kak Indi sudah mempercayai saya
sebagai seorang konselor, dan juga terima kasih Kak Indi sudah hebat banget, sudah berani bercerita apa masalah yang dialami oleh Kak Indi. Terima kasih ya Kak Indi. Iya, Sisi konseling kali ini saya tutup. See you next time. Terima kasih Kak Indi. Hati-hati di jalan. Iya.